الله عليه وسلم مفتونا بيد العناية مكفولا بكل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بكي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمور نار فارس وسقوط الشرفات ورمية الشياطين من السماء بالشوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصورة سلطنته ذليل خاضع لما تعلق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراجع اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وأعرض عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وبرز له مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا بدرات من حاز كل
bacaan Qaulun Riba bersama-sama kita selesaikan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, adalah sama-sama kita dengarkan Mau'izah Hasanah, kajian kitab Targhib Tarhib, yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Lukman Hakim Hasbi dari MPD. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Ada kuis ya? Ada kuis kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati ridha wa li husuli syafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabiy Mustafa Muhammad masyayikhina nahya mu'allif billati ta'allamna wa rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para kiai, para ustaz, para ustazah yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, semuanya yang sangat kami hormati, kami muliakan. Wa fil muqaddimah wa nakhussu bidzikri, guru kita semua, beliau Kiai Ahmad Junaidi, Ustadz Syahrawi, Ustadz Baihaqi, dan juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita beliau senior kita, penyuluh fungsional dari Kementerian Agama Kota Batam, Buya Haji Bima Sakti. Ini semua mengakui pegawai Kemenak paling sakti, paling lincah, paling gak ada capek. Buya, silakan. Yang juga sama-sama kita hormati, kita muliakan Sohibil Bait, beliau orang tua kita semua, Bunda Haja Mainah dan Ayah Haji Qudsi serta keluarga besarnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah setia Majelis Maulidur Rasul Fatimah Az-Zahra Akis, dan tak ketinggalan yang kita banggakan, yang selalu membersamai kita, menyemangati kita bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah, Ruh Hadrah Fatimah Az-Zahra Akis. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa azzadakumullah.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat dan bersalam kepada junjungan alam sang pembawa berita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, kajian kitab At-Targhib wa Tarhib kita malam hari ini tentang keburukan yang akan Allah timpakan kepada mereka yang tahawun, menyepelekan sholatnya. Melanjutkan pembahasan pada 2 minggu yang lalu tentang janji Allah bagi mereka yang bisa menjaga sholatnya. Malam hari ini keburukan yang Allah ancamkan pada mereka yang suka menyepelekan sholat. Perhatikan ya, insya Allah ada kuis nanti. Ada kan Bun? Ada 3 kuis. Yang bisa jawab ada hadiah dari Bunda Haja Mainah nanti. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tahawana bis sholah." Barang siapa yang menyepelekan sholat. Menyepelekan ini mengerjakan sholat sak kepenake dhewe, bisa seenaknya sendiri. Tuntunan syariatnya tidak dipelajari dengan benar, sering ditunda, dilaksanakan memang, tapi dikerjakan di luar waktunya tanpa udzur, atau bahkan meninggalkan sholat yang merupakan kewajiban dari Allah untuk semua hambanya yang beriman. Kalau ada orang menyepelekan sholat, kata Nabi, aqabahullahu bi khamsa asyarata uqubatan. Allah akan timpakan 15 keburukan. Berapa? 15 keburukan kepadanya. 15 keburukan itu terbagi situn fid dunya. Yang 6 Allah berikan saat orang yang menyepelekan sholat masih hidup di dunia. Wasalasin indal maut. Yang 3 menjelang kematiannya, mau meninggal, Allah timpakan keburukan itu. Wasalasin inda dukhulihi fil qabr. Dan yang 3 Allah akan timpakan saat mereka berada di alam kubur. 6, 3, baru berapa? 12. Masih 3 lagi. Wasalasin kata Nabi, yang 3 inda liqa'i rabbi, kelak saat mereka jumpa dengan Tuhannya. Di mana itu? Ai fi mauqifil qiyamah, di tempat berdirinya seluruh manusia di hari kiamat, di padang mahsyar. 6 di dunia, 3 menjelang mati, 3 di alam kubur, 3 nanti di hari kiamat. Fa'ammal laulati fid dunya. 6 di dunia keburukan berupa apa?
yang Allah timpakan pada mereka yang menyepelekan sholat. Yang pertama, tunzaul barakatu min umri. Umurnya tidak akan barokah. Allah kasih umur panjang memang pada dia, tapi enggak barokah. Padahal kalau kita ingin tergolong manusia yang terbaik, Nabi katakan khairun nas man ta'ala umruh wa hasuna amalu. Manusia yang terbaik itu, Bu, bukan kok mereka yang Allah kasih umur panjang sampai 100 tahun lebih. Dia kalau sehat, kalau tidak ngerepoti itu yang hidup. Benar ya? Tapi manusia yang terbaik itu Allah kasih umur panjang, umurnya digunakan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Berkah sering kita sampaikan, bukan kok arti berkah itu banyak, bukan. Minta umur yang panjang dan barokah. Jangan hanya minta umur panjang saja ya, tapi ya panjang, ya barokah. Barokah ziyadatul khair ilal khair. Allah mampukan kita terus menambah kebaikan demi kebaikan. Nabi idza dakhala alaihi Rajab, setiap memasuki bulan Rajab minta keberkahan, 1 di bulan Rajab, 2 di bulan Sya'ban. Artinya Nabi minta agar di kedua bulan itu dimampukan oleh Allah untuk terus menambah kebaikan demi kebaikan. Mengapa kok Nabi tidak minta di selain 2 bulan itu dan plus Ramadan? Kok Nabi doanya tidak minta Allahumma barik li fi Syawal, Allahumma barik li fi Rabiul Awal dan seterusnya. Tapi Nabi doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, banyak riwayat menjelaskan pahala amal baik seorang hamba yang dilakukan di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini dilipat gandakan jauh lebih banyak, lebih besar dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Makanya Nabi mintanya khusus di ketiga bulan tersebut. Orang yang gampangkan sholat, nyepelekan sholat, umurnya nggak barokah. Ande dikasih umur panjang, semakin tua, semakin banyak keburukannya. Naudzubillahimin. Bukan kok semakin tua, semakin banyak kebaikannya. 1. Yang kedua, tumhasi masyalihin min wajihi. Allah akan hapus tanda-tanda kesalehan dari wajahnya. Bapak Ibu, ada orang-orang khos, para kekasihnya Allah, itu bisa melihat dari wajah orang yang dipandangnya ini orang baik atau orang buruk. Kita nggak tahu. Kita sering tertipu dengan penampilan seseorang. Ya. Penampilannya, Masya Allah, ahli akhirat. Wajahnya bersinar semisal. Ternyata dia bukan ahli akhirat. Dia pecinta dunia. Semua yang dilakukannya penuh dengan kepentingan-kepentingan dunianya. Dan
orang-orang yang Allah kasih anugerah mampu melihat ini orang soleh, ini bukan, bahkan terkadang mampu melihat dan berubah wujud dalam pandangannya. Kalau perilakunya terlalu rakus, nampak di pandangannya seperti anjing. Ada itu banyak guru-guru Kiai Junaidi, banyak yang Allah kasih kelebihan seperti itu. Dulu Allahu yarham Syekh Dur Futuhiyah Meranggen, itu yang masyhur, terkenal. Jadi kalau ada tamu, apa yang beliau lihat, ya itu beliau ucapkan. Makanya ngeri-ngeri sedap kalau mau sowan ke sana itu. Ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau dalam pandangannya habis melakukan keburukan apapun, di depan tamu banyak diucapkan. Anehnya, yang mohon maaf dalam tanda kutip dipermalukan itu nggak malu, malah nangis, malah menjadi sebab taubatnya dia dari kemaksiatan yang terus dilakukannya, dan langsung ditunjuk oleh Syekh Dur Rahman, Pondok Pesantren Futuhiyah. Nah, banyak, apalagi Kiai Hamim Jazuli, ya, pelosok. Itu sudah bukan hanya seperti itu karomahnya. Orang yang suka nyepelekan sholat, hilang si masyolihin, tanda-tanda kesolehan dari wajahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Wasalisah, yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaihi. Orang yang nyepelekan sholat, amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Amal kebaikannya tidak akan diberi balasan pahala oleh Allah. Padahal kita sering mendengar yang bisa menyelamatkan kita, amal kita, yang kita bawa mati, bekal kita untuk hidup di akhirat, amal kita, yang bisa bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita, amal kita. Ini bukan hanya sekedar amal, Bapak Ibu, tapi amal yang benar-benar diterima oleh Allah. Makanya harus tetap berproses, jangan hanya buru kuantitas amal. Sholatnya ratusan rakaat, sholawatnya puluhan ribu rakaat, apalagi baca Qur'annya setiap hari berapa Bun? Baca Qur'annya berapa Bun? Setiap hari one day one juz. Benar, alhamdulillah. Saya dan Kejun belum mampu itu. Juz tomat kata beliau, ya. Semua amal baik yang benar-benar bermanfaat bagi kita, dunia khususnya akhirat, itu amal baik yang diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Tapi pelaku amal baik yang nyepelekan sholatnya, kata Nabi dalam hadis ini, semua amalnya tidak diterima oleh Allah. Tak ada manfaat, Bapak Ibu. Yang mestinya amal bisa menyelamatkan kita dari kedahsyatannya alam kubur, praharanya hari kiamat, nggak bisa menyelamatkan kita sebab tidak diterima oleh. Makanya sholat jangan sampai tinggalkan. Yang keempat, la yurfa'u lahu du'aan ilas sama. Orang yang suka nyepelekan sholat, doanya nggak akan dikabul, tidak akan naik ke langit, dibalikkan, dikembalikan lagi oleh Allah. Rugi tidak? Rugi. Padahal
andai kita ini ahli sholat yang kita konsumsi benar-benar selektif, tidak sembarangan, itu menjadi sebab doa-doa kita dikabul oleh Allah. Orang yang nggak mau sholat, menyepelekan sholat, meskipun mungkin fasih dalam membaca doa, la yurfa'u lahu du'aan ila sama, gak akan bisa naik ke langit, dikembalikan oleh Allah kepadanya, tidak akan diijabah oleh Allah. Yang kelima, laisa lahu hazzun fi du'a'is shalihin, tidak bisa tergolong hamba-hamba Allah yang soleh, sehingga tidak mendapatkan bagian dari doa untuk orang-orang yang soleh. Nabi ketika Mi'raj, singkat cerita, sampai di Sidratil Muntaha, lalu berjumpa dengan Allah, Nabi mengucapkan salam penghormatan kepada Allah. Salamnya masih ingat? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Salam kehormatan, salam kebaikan, segala macam bentuk kemuliaan, penghormatan, kebaikan milikmu ya Rabb. Ini salamnya Nabi. Lalu Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera dariku wahai nabiku, juga rahmat dan berkahku untukmu wahai nabiku. Nabi dengar Allah ngasih salam rahmat barokah untuknya. Nabi tidak egois seperti kita, Bapak Ibu. Kalau kita ya Masya Allah senang luar biasa, tidak kita ingat ada anak-anak kita, ada sahabat-sahabat kita yang mereka pun juga butuh keselamatan, rahmat dan berkahnya Allah. Nabi langsung ingat umatnya, sehingga Nabi kembali menjawab apa yang Allah salamkan tadi dengan ucapannya, assalamu alaika ayyuhan, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Nabi minta, ya Rabb, jangan hanya untukku, keselamatan, rahmat dan berkahmu tolong juga kasihkan pada umatku yang soleh-soleh, pada hamba-hambamu yang soleh. Maka sungguh beruntung kalau kita semua tergolong hamba Allah yang soleh. Tiap hari minimal 17 kali didoakan seluruh umat Islam di dunia ini. Doanya dalam sholat didoakan agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Orang yang nyepelekan sholat enggak mendapat bagian dari doa ini, tidak tergolong hamba yang soleh, rugi. Meskipun mungkin kebaikannya kepada sesama atau kebaikan selain sholatnya ini luar biasa banyaknya, rugi ya. Maka jangan sepelekan sholat. Yang keenam, naudzubillah nih, tahruju ruhuhu bi ghairi iman. Orang yang nyepelekan sholat, kalau enggak segera taubat, ninggalkan dunia ini tanpa iman. Padahal kunci manusia kelak di akhirat bisa masuk surga itu tergantung pada akhir hidupnya, bukan tergantung pada perjalanan hidupnya, bukan.
Tak ada arti perjalanan hidupnya kita ahli iman, ahli takwa, ahli amal soleh, tapi akhir hidup kita akhir hidup tanpa iman. Na'udzubillahi min kekufuran sesaat menjelang kematian seorang hamba akan bisa menghapus keimanan, ketakwaan, kesalehan yang dilakukan selama hidupnya. Sebaliknya, keimanan sesaat, mati jam 7, jam 6, masuk Islam beriman. Akhir kalamnya, la ilaha illallah. Padahal selama hidupnya ingkar pada Allah, menyekutukan Allah, memusuhi para rasulnya Allah. Tapi ketika menjelang kematiannya, Allah kasih hidayah masuk Islam, keimanan sesaat menjelang kematiannya sungguh menghapus kekufuran, kesyirikan, bahkan kemaksiatan-kemaksiatan selama hidupnya. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, mati tetap iman dan Islam kita. Amin Allahumma. Karena sekali lagi kunci surga itu tergantung akhir hidup kita. Ya, perjalanan hidup kita ya perlu terus kita perbaiki, perlu terus kita tingkatkan iman dan takwa kita. Tapi yang paling menjadi perhatian kita, terus kita mohonkan pada Allah, jangan sampai iman kita ini hilang dari hati dan keyakinan kita. Orang yang suka ninggalin sholat, Bapak Ibu, sangat dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Kalau orang mati tanpa iman, maka hukum Allah yang berlaku untuknya di akhirat selamanya dalam neraka jahanam, tidak akan pernah dimasukkan di dalam surga. Na'udzubillahi min. Ini 6 keburukan yang Allah timpakan di dunia. Wa ammal lati tusibu indal maut. 3 keburukan menjelang kematiannya apa saja? Fal ula ayyamu tadzalilan. Orang yang nyepelekan sholat, matinya mati hina. Mungkin sedang melakukan keburukan, mati dia. Lagi mabuk, mati dia. Lagi judi, mati dia. Lagi gunjing orang. Jadi dosa itu bukan hanya zina, nyuri, bunuh, judi. Bu, gunjing orang itu dosa besar. Paham ya? Gunjing orang itu dosa besar dan termasuk hukukul adami. Mabuk, judi, hukukullah. Zina, hukukullah. Beda dengan merkosa ya. Zina, hukukullah. Urusannya dengan Allah. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Asal kita serius minta maaf, selesai. Ghibah, gunjing, tak akan Allah ampuni sebelum mendapatkan ridho dan halal dari orang yang menjadi korban ghibah kita. Hati-hati ya, hati-hati, jangan sepelekan itu. Ya. Jadi matinya hina, karena Nabi mengatakan banyak riwayatnya dan redaksinya, yamutul mar'u ala ma'asyu. Ada yang redaksinya seperti itu. Umumnya kebanyakan orang itu mati sedang melakukan kebiasaan yang dilakukan di dunianya. Kalau kebiasaan di dunianya baca Quran, bisa jadi Allah takdirkan mati sedang baca Quran. Amin Allahumma. Sedang ngaji di majelis ilmu, sedang nyampaikan ilmu. Berapa banyak para ulama
yang meninggal dengan tenang, dengan mulia, dengan wajah yang sangat tampan, melebihi ketampanan saat hidup di dunia, meninggalnya saat sedang ngajar santri-santrinya. Meninggalnya saat sedang sholawat, meninggalnya saat sedang zikir, meninggalnya saat sedang baca Quran. Tapi juga itu tadi, kalau kebiasaannya di dunia keburukan, nyawer biduan semisal, ada yang suka nyawer biduan? Ada yang suka nyawer biduan? Banyak tuh di YouTube ya, lagi asik mau nyawer, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang yang nyepelekan sholat, ini matinya mati hina. Yang kedua, wasaniyah ayyamu tajai'an, mati dalam keadaan lapar yang luar biasa. Wasalisah ayyamu ta'atushan, yang ketiga, sebelum mati mengalami haus dan dahaga yang luar biasa. Dan itu saat-saat genting Bapak Ibu semuanya, karena iblis akan datang berwujud orang tua yang sangat bijak, membawa minuman-minuman yang menyegarkan. Di mana saat itu orang yang mendapatkan ujian, merasakan haus dan dahaga yang luar biasa, menginginkan minuman-minuman yang menyegarkan itu. Bulan mau ini jus tomat, apalagi jus mangga, dingin seger loh, sedang haus-hausnya Bapak Ibu. Kalau Allah nggak jaga imannya, langsung saja mau. Tunggu dulu, kompensasi. Apa yang kamu minta wahai orang tua? Ucapkan la ilah. Kamu ucapkan gini saja kok, la ilah, minum, mati dia. Mati dengan mengucapkan kalimat yang artinya nggak ada Tuhan. Na'udzubillahi min. Ucapkan Isa anaknya Allah. Karena begitu dahaganya diucapkan. Na'udzubillahi min. Sampai Nabi katakan, andai air lautan yang ada di bumi ini dikumpulkan jadi satu, lalu diminumkan kepada mereka yang menjelang kematiannya mendapatkan musibah besar, merasa haus dan dahaga yang luar biasa, maka sungguh air lautan sedunia tidak akan menyegarkannya. Na'udzubillahi min. Nah, ini ditimpakan pada siapa? Mereka yang nyepelekan sholat. Mudah-mudahan kita benar-benar dibimbing oleh Allah menjadi hambanya yang ahli sholat. Ya, kuatkan dengan doa. Kita ini harus sadar sesadar-sadarnya, ya Allah, kita nggak punya kemampuan, kekuatan apapun untuk melakukan kebaikan. Sholat tanpa pertolongannya Allah, kita tidak akan mampu melakukannya. Kalau kita sadar, terus berdoa. Ada doa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, doa terkait masalah sholat ya. Itu sebenarnya doanya Nabi Ibrahim untuk anak-anak keturunannya, dan diijabah. Anak keturunannya Nabi Ibrahim jadi Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul yang ada di bumi setelah Nabi Ibrahim keturunannya, hatta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga keturunannya Nabiullah Ibrahim, sehingga beliau diberi gelar Abul Anbiya wal Mursalin, ayahnya para nabi dan rasul. Beliau berdoa untuk anak-anak keturunannya, doanya diabadikan oleh Allah. Doa Rabbi ja'alni
muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Hafal? Jangan tinggalkan itu ya. Kita gak akan menjamin bahwa anak-anak kita ahli sholat. Minta pada Allah agar kecuali diri kita, semua anak keturunan kita muqimas sholat, menjadi hamba-hamba yang ahli menjaga sholat fardu 5 waktunya. Amin Allahumma. Doanya apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Duhai Tuhanku, ij'alni, jadikan aku muqimas sholah, hamba yang selalu menjaga sholat, wa min dzurriyyati, dan juga jadikan anak-anak keturunanku hamba-hambamu yang ahli sholat, yang selalu menjaga sholat fardu 5 waktunya. Rabbana wa taqabbal du'a. Duhai Tuhan kami, mohon berkenan menerima doa kami. Ini Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, baru separuh hadis nih ya. Tapi waktu kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Keburukan yang Allah timpakan pada orang-orang yang nyepelekan sholat. Berapa jumlahnya? 15. Dengan rincian 6 di dunia, 3 menjelang kematian, 3 menjelang kematiannya, dan 3 di alam kuburnya, serta 3 lagi nanti di hari kiamat. Yang di alam kubur hari kiamat kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur dan Allah mampukan kita menjadi hamba-hambanya yang ahli istiqamah. Istiqamah hadir di majelis-majelis kemuliaan seperti malam hari ini. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sudah dengar. Wis. Langsung kuis ya Bun. Ya. Sebagaimana yang disampaikan beliau tuan rumah Bunda Jamaina, malam hari ini ada 3 kuis berhadiah. Siapa yang bisa jawab benar maka ada hadiah dari beliau 100. Biasanya 50.000, malam ini naik. Ayo 100. Ijun? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, subsidi dari Bunda Mar. Ya, kita lupa pula ya, nunjuk dulu atau gimana nih? Bebas ya? Bebas ini atau dibatasi? Yang sudah nggak boleh? Kasihan Bunda Yeni. Oke, ya. Ayo, pertanyaan pertama, perhatikan pertanyaannya ya. Ayo, malam hari ini kajian kita sebuah hadis tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat, ya, orang yang nyepelekan sholat. Di antara keburukan yang akan Allah timpakan kepada orang yang nyepelekan sholat sebelum kematiannya itu apa saja? Ayo, 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 ayo. Ada berapa dan apa saja? Tanjung Uma?
Yang mana Tanjung Umani? Belakang. Di belakang. Ya, ayo. Oh itu Ma Haji Esa, boleh. Ya Ma Haji, silakan. Ayo, silakan, ayo. Ayo, mic-nya. Dengar nggak? Kasih mic biar dengar yang lain. Ya, ada dewan juri. Mana yang mana? Ma Haji Esa. Hah? Ma Haji Esa. Ayo, silakan. Allah akan timpakan 15 keburukan padanya. Nah. 6 di dalam dunia, 3 menjelang. Nggak perhatikan soalnya ya. Nah, ini malah kayak ngaji lagi nih. Perhatikan soalnya. Soalnya keburukan yang khusus menjelang kematiannya. Jangan dari semuanya. Ayo lanjut. Apa ganti orang yang jawab? Dalam dunia, 3 di dalam dunia, 3 di dalam kubur. Ya, saya kira ini kita ganti penjawab berikutnya ya. Nah, nggak perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya perhatikan ya. Di antara keburukan yang akan ditimpakan pada mereka yang suka nyepelekan sholat adalah keburukan menjelang kematian. Nah, itu apa saja? Mati dalam keadaan. Ini yang mana? Masih tetap orangnya apa ganti nih? Hah? Lain lagi, ayo cepat. Mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan kelaparan, mati dalam keadaan kehausan. Benar apa salah? Mati dalam keadaan hina, terus? Mati dalam keadaan kelaparan. Mati dalam keadaan kelaparan, terus? Mati dalam keadaan kehausan. Junaidi, jawabannya benar. 3 keburukan menjelang kematian orang yang menyepelekan sholat. Apa? 1, mati dalam keadaan hina. 2, lapar. 3, haus dan dahaga. Pertanyaan kedua. Bapak-bapak ini, ibu-ibu jangan ikut jawab ya. Bapak-bapak. Masya Allah. Di antara bapak-bapak, tak kasih soal yang mudah nih. Di antara keburukan yang akan ditimpakan bagi mereka yang nyepelekan sholat adalah tunzaul barakah min umri. Keberkahan umurnya dicabut oleh Allah. Mahiyal barokah. Barokah itu apa? Ayo bapak-bapak. Barokah itu apa? Barokah itu apa? Berkah itu apa? Ayo Pak. 100.000 loh. Hah? Ayo silakan Bapak. Mik. Ayo. Untuk Bapak ini Bapak. Bapak yang minggu lalu nggak boleh lagi. Udah. Oh, udah minggu lalu. Ya. 3 minggu. Oh iya. Ayo, bapak-bapak, buya. Ada yang tahu? Apa Pak ini? Pak Saryen, Pak Desari. Yang dari Facebook? Ayo. Ada. Silakan. Nah, ya, nggak apa-apa, ayo. Ayo silakan. Buya jawab. Kecil lah begini. Ayo. Mayal barokah. Ayo. Apa itu barokah? What is the meaning barokah? Ayo. Sesuatu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesuatu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Benar apa salah? Silakan satu lagi bapak-bapak sempurnakan definisi daripada barokah. Ayo. Setelah ini kalau nggak ada ibu-ibu. Ya Allah Pak, ujung sini lah Pak. Ayo Pak. Barokah itu apa? Mayal barokah. Ayo. Bebas. Ayo. Barokah
karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan, kenikmatan, dan pertambahan nilai positif. Ya wis, bener lah, bener. Jadi simpel tadi kalau dengerin ya. Nabi minta berkah di Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Apa berkah? Ziyadatul khair ilal khair, semakin bertambah kebaikannya. Nah, kita anggap benar ya. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir. Di antara grup hadroh. Oh, nggak boleh kata panitianya, nggak boleh. Kan masih ada hadroh, kasih jamaah yang lagi datang. Ayo, ini jamaah sini ya, jamaah sini. Jamaah sini. Ayo. Di antara doanya Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, minta agar menjadi ahli sholat, juga keturunannya ahli sholat adalah doa. Ayo silakan. Nah, silakan. Oke, silakan Bunda Mawar. Alhamdulillah malam ini berangkat langsung. Mudah-mudahan benar jawabannya. Ayo. Surat Ibrahim, bismillah dulu. Surat Ibrahim ayat 40. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi'alni muqimas sholati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Benar? 100 untuk Bunda Mawar. Sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentu banyak kekurangan kekhilafan-nya dari awal hingga akhir. Mohon maaf. Untuk berikutnya doa, kita mohonkan keberkahan doa dari beliau Kiai Ahmad Junaidi, dari saya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang muliakan, berdoa surah Al-Fatihah terkhusus ditujukan kepada Ibu Hajah Badriah dan suami yang insya Allah tanggal 11 akan berangkat umroh. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan lahir batin untuk menunaikan kewajiban, dan juga pulang dengan membawa umroh mabrurah makbulah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا الله يا الله وإياكم بما يستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بذي حرمتي واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول منزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعل من الغافلين عنك ولا عن قدرتنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وصلت بماء توبته ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان مضاهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا شفنا من أشرار القلوب ووفقنا لعمل صالح وحسنه على مر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعميك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشكور وإذا توفيتنا فتبنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين
اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة المقام الرفيع. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه ودا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن ذي حقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل